Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Oke, kali ini kita ketemu lagi seperti biasa, melanjutkan praktikum kita sebelumnya. Praktikum kita di pertemuan sebelumnya kita udah membahas materi terkait struktur data dan algoritma, di mana kita membahas eh, akses database menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kali ini saya akan membahas search atau searching, di mana materi ini sebelumnya sempat tertinggal, jadi saya coba untuk eh, kembali lagi dan kita akan membahas search untuk pertemuan kali ini. Nah, langsung aja masuk ke materinya untuk mempersingkat waktu. Dan di sini secara teori atau secara umum, search itu dapat diartikan dengan mencari data di dalam storage atau media penyimpanan yang ada yang kita miliki. Kalau misalnya kita mencari di uh, Google atau e-commerce, atau kita memesan makanan di Gojek, terus kita mencari menu yang kita inginkan. Nah, kurang lebih sama, hanya saja untuk media-media tersebut, media atau penyimpanannya itu ada di database mereka. Sedangkan di sini kita tidak akan membahas database, dan kita akan mencari data yang sederhana, yaitu mencari data yang ada di dalam array atau list yang kita buat. Nah, searching itu adalah proses mencari atau pencarian, di mana uh, proses ini atau cara ini dapat dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu salah satunya adalah sequential search, kemudian index sequential search, binary search, Fibonacci. Fibonacci itu, kalau seingat saya itu, dia adalah angka-angka, misalnya ada segitiga segitiga angka, di mana angka yang paling atas satu, terus kemudian di bawahnya ada satu satu dua satu, kemudian satu tiga tiga satu, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk Fibonacci, dan di sini kita tidak akan membahas Fibonacci dan ya, interpolasi atau indeks. Kita di sini hanya akan membahas dua jenis saja, yaitu sequential search dan binary search saja. Oke, baik, langsung saja masuk ke materinya, di mana yang pertama adalah linear search atau sequential search, yaitu merupakan teknik mencari data di dalam storage kita. Di sini kita menggunakan array atau list jika di dalam Python, dan kita menelusuri data tersebut dengan cara satu persatu. Dan ini adalah metode atau cara sequential search tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Di sini bisa dilihat di dalam modul ada mylist atau list kita, dan di sini ada angka 5, 8, 6, 6, 9 dan seterusnya. Dan jika kita menggunakan sequential search, kita akan mencari data yang ada di dalam list ini. Misalnya kita mencari angka 15. Nah, angka 15 ini akan dibandingkan dengan satu persatu elemen yang ada di dalam mylist ini. Misalnya 15 dibandingkan sama dengan 5. Apakah sama? Jika sama, maka akan dieksekusi. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke selanjutnya, itu 15 dibandingkan 8, 15 bandingkan 66, 15 bandingkan 9, dan seterusnya. Karena tidak sesuai, maka akan terus-menerus dibandingkan atau ditelusuri secara terus-menerus sampai di akhir elemen itu ada angka 15, dan
nilainya sama, maka dia akan mengeksekusi bahwa nilai itu adalah true, dan di dalam outputnya maka dia akan menghasilkan nilai yang ada di dalam nilai yang kita cari itu ada di dalam list kita. Oke, penjelasannya sedikit saja untuk mempersingkat waktu, dan kita langsung ke kode programnya. Di sini langsung kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya udah buat filenya. Kita kasih nama linear search dan ada binary search juga. Dan kita coba langsung copy aja programnya karena mengingat waktu. Jika kita harus ngetik satu persatu akan memperpanjang waktu sampai mungkin bisa setengah jam atau bisa 50 menit atau 40 menitan, dan ini adalah metode untuk mempercepatnya. Oke, ini dia. Kita kopas, udah dikopas, dan ini ada error, bisa dilihat tandanya ada. Ini dia. Dan coba kita komen saja. Nah, oke, bisa. Kita coba save. Kita coba jalankan, bisa. Oke, bisa. Nah, udah kita kopas. Di sini ada mylist dan ada array-nya tentu atau datanya. Dan di sini ada masukkan input atau input data. Dan selanjutnya di sini ada fungsi. Kita menggunakan fungsi di sini, di mana fungsi ini kita membuat fungsi cari nilai dengan di sini ada list. Kita buat list sebagai ekstensinya atau ekspresinya yang ingin kita gunakan. Dan di sini ada search juga. Nah, kemudian kita bikin counter. Counter ini yang artinya adalah index, di mana suatu array atau list itu akan dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Oke, di sini kita menggunakan perulangan while, dan perulangan while ada counter, dan di sini ada len juga, len dalam kurung mylist. Nah, len ini berfungsi untuk membalikan angka atau mengembalikan angka. Di sini ada mylist, berarti dia berfungsi untuk mengembalikan list atau array yang ada di dalam data kita. Oke, di sini ada if mylist, kemudian ada counter. Kita panggil counternya di sini sama dengan search, dan result sama dengan counter tambah kurang sama dengan 1. Kita return result. Ini adalah fungsi-fungsinya, program fungsinya, dan kita coba untuk menjalankan program fungsi yang di atas, dan kita panggil untuk menghasilkan output yang kita butuhkan untuk membuktikan apakah angka yang kita cari itu ada atau tidak. Oke, di sini kita gunakan hasil sebagai variabelnya, kemudian kita panggil fungsinya, kita panggil juga mylist atau listnya, kemudian kita cari, dan di sini kita gunakan percabangan if, kemudian kita panggil juga mencari. Jika tidak ada di dalam list atau angka kita tidak ada di dalam list kita, maka dia akan menghasilkan output angka tidak ada di dalam list. Nah, jika tidak,
Jika tidak, maka hasil outputnya akan ada angka yang kita masukkan ada di dalam list. Nah, ini kita coba hapus saja. Dan ini kita hapus saja. Kita coba save. Kita coba jalankan lagi. Nah, bisa. Saya kira tadi ada error, ternyata tidak. Nah, kita coba masukkan angka 15. Angka 15 ada di dalam list. Nah, coba kita masukkan angka angka berapa? Angka 1 misalnya. Nah, dia akan trashback atau ada error. Mungkin di sini sepertinya ada kesalahan di programnya. Coba kita kembalikan seperti semula. Oke, kita coba jalankan. Tadi kita coba sorry, ternyata hilang semua. Tadi tidak saya save, jadi ini dia. Coba di dalam list kita coba save. Ini dia, kita komen, coba save. Kita coba angka 1 ya, tadi tidak bisa. Nah, sini ada error. Nah, coba kita kembalikan seperti semula. Apakah ada error juga? Saya belum coba-coba lagi apakah ada error tadi. Nah, kita coba. Dan ternyata memang ada error. Mungkin di revisi nanti akan ada perbaikannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk program dari linear search. Di sini kayak sepertinya ada kesalahan di baris ke 13 dan baris ke 11-nya. Dan kita coba nanti di praktikumnya kita coba bahas bareng-bareng. Oke, kurang lebih itu saja. Dan sekarang kita coba masuk ke materi selanjutnya, yaitu binary search. Dan sekarang kita coba balik ke modulnya. Oke, ini dia. Binary search yaitu sebuah elemen, yaitu sebuah pencarian data dengan cara membandingkan nilai depan, belakang dengan nilai yang ada di tengah dari suatu array atau list. Jadi simpelnya itu di sini kan ada list. Kita ambil contoh yang ini saja. Nah, di sini kan ada list 5, 8 sampai 15, dan kalau binary search itu dia menggunakan penelusurannya dengan 3 arah, yaitu dari depan. Di sini kita anggap saja depan adalah 5 dan belakang adalah
15 dan kita anggap 2 adalah angka di tengah. Jadi binary search ini relatif lebih cepat pencariannya karena dia metodenya dari berbagai arah, yaitu dari depan, belakang, dan tengah, kemudian dibandingkan. Nah, sebagai catatannya itu binary search itu hanya dapat melakukan pencarian dengan data yang sudah terurut. Jadi kalau untuk kasusnya data yang belum terurut itu misalnya tadi ini kan datanya belum terurut. Jika belum terurut seperti ini, dia akan diurutkan terlebih dahulu dengan menggunakan sorting. Baik, kita langsung masuk saja ke programnya. Sama seperti sebelumnya, kita copy saja programnya. Awalnya kurang lebih sama, hanya saja dia lebih ribet di programnya, khususnya di bagian fungsinya. Di sini fungsinya kita menggunakan cari angka sama seperti tadi, hanya saja ada beberapa tambahan yang mungkin akan ribet jika belum terbiasa. Jadi kita di sini kita bikin font sama dengan false. Kemudian di sini kita bikin juga list.sort, kita gunakan list.sort yang artinya list ini kita sorting, kita urutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya, supaya nanti bisa kita binary search atau bisa kita telusuri menggunakan metode binary search. Di sini ada indeks 1 yang artinya indeks 1 ini sama dengan 0, yang artinya indeks 1 ini menunjukkan angka 1 ini, di mana array itu adalah menunjukkan atau dihitung dari indeks ke 0, jadi dimulai dari 1, kemudian indeks 2 ini adalah len list min 1, yang artinya indeks kedua ini adalah indeks terakhir ya, dari sebuah array. Sama kita menggunakan metode len juga di sini. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while. Ada indeks 1 kurang dari sama dengan indeks 2, dan jika tidak ditemukan, maka jika tidak ditemukan atau false, karena font itu sama dengan false, maka indeks tengah sama dengan indeks 1 ditambah indeks 2. Itu adalah cara mencari indeks tengahnya. Dan untuk binary sendiri itu catatan yang selanjutnya adalah dia untuk mencari nilai tengahnya dia menggunakan indeks 1 ditambah indeks 2 atau indeks awal ditambah dengan indeks akhir, dan itu terus berulang. Dan yang kedua itu kita menggunakan if, percobaan if else, dimana list indeks tengah sama dengan angka, font sama dengan true, dan else kita gunakan if juga, dimana if perjabangan nested if di sini kita gunakan, dan ada angka kurang dari list indeks tengah, indeks terakhir atau indeks 2 sama dengan indeks tengah dikurang 1. Di sini kita buat return fontnya, dan kemudian kita panggil fungsi untuk supaya kita dapat melihat apakah output atau angka yang ingin kita cari itu ada di dalam list kita. Kita gunakan result, kemudian kita panggil fungsinya, cari, dan
Di sini ada list. If result kita print jika angka ada di dalam angka yang kita cari ini ada di dalam list, dia akan menampilkan seperti ini. Jika tidak ada, maka dia akan menampilkan seperti ini. Kita coba jalankan karena belum dijalankan. Sepertinya banyak ya, jadi kita hapus saja dulu. Kita coba jalankan. Sedikit lama. Oke, kita masukkan, coba kita masukkan angka 95. Angka 95 ada di dalam list ini dia. Dan tadi di linear sort kita tidak bisa memasukkan, bisa mencari angka yang data yang ada tidak ada di dalam list. Sekarang kita coba apakah di sini bisa mencari angka yang tidak ada dalam list. Nah, di sini kita coba cari 100. Ternyata bisa. Angka 100 tidak ada di dalam list. Nah, kurang lebih seperti inilah contoh program dari linear search dan binary search. Dan teman-teman bisa coba sendiri, dan untuk linear search nanti kita coba diskusikan lebih lanjut di grup seperti biasa. Dan demikian video tutorial yang gue bikin secara singkat ini. Meskipun singkat juga memakan waktu yang kurang lebih cukup lama juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.